Halo, halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya akhirnya masih bisa ketemu lagi sama Bung Rocky ini dalam setelah sebanyak tadi melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan ini sinyalnya bagus ya, Bung Rocky ya, karena Anda masih berada di Indonesia juga ini kan. Iya, saya dari Bolang Mongondo ke arah Gorontalo. Jadi ini mampir di restoran pinggir laut enak. Tapi Oke, lebih enak lagi kita membahas politik yang makin bergerak. ya ya, bukan tapi makan makan kepala ikan ya di sana ya, ikan tuh dimakan. Ya, itu. Ikan di sini dimakan, bukan dihafal. Oke. Ya, ini kalau kita simak Bung Rocky ini kemarin pidato calon presiden Anies Baswedan kan membahas soal berbagai kebijakan pemerintah termasuk soal mobil listrik itu yang dia menyebutkan bahwa kebijakan mobil listrik itu dia kritik habis karena itu justru tidak menurunkan polusi dan emisi buangnya itu sama dengan kalau dia lebih memilih mestinya subsidi itu diberikan kepada perusahaan apa kendaraan-kendaraan public transportasi bukan listrik yang pribadi dan Pak Luhut ini yang sebagai inisiator kan langsung menyambutnya begitu. Saya kira ini bagus, mestinya kita dorong ya calon presiden dengan itu saling berdialektika berbagai program-program pemerintah dengan begitu nanti publik mendapat gambaran seperti apa sih kalau presiden yang ini terpilih bukan hanya sekedar TikTok atau soal radikalisme, soal macam-macam yang saya kira nggak produktif dan malah membelah kohesi bangsa gitu ya Bung Rocky. Ya, itu pentingnya percakapan publik itu diandalkan sebagai kampanye. Jadi kalau nggak ada percakapan publik sebenarnya nggak ada kampanye kan. Apa yang dipercakapkan publik sekarang ya bukan radikalisme, yang dipercakapkan adalah energi bersih. Apakah energi bersih itu betul bersih dari hulu sampai hilir? Demikian juga kita mau menguji itu mobil listrik itu efisiensi emisinya berapa persen dibandingkan dengan mobil diesel atau mobil yang lain tuh. Kalau misalnya mobil listrik itu diproduksi dengan batu bara untuk dapat listriknya tetap juga udara kotor kan. Dan itu kira-kira yang juga jadi keprihatinan komunitas energi global yang menganggap bahwa semua sumber energi terbarukan kalau dia berasal dari sumber-sumber fosil yang sebetulnya polutif itu juga akan di-ban di dalam perdagangan dunia tuh. Jadi betul bagus bahwa semua ide yang menyangkut public policy dipercakapkan antara presiden dengan atau calon presiden dengan publiknya, calon presiden dengan presiden yang ada sekarang, petahana kan itu intinya tuh. Jadi percakapan itu memungkinkan kita melihat kualitas calon presiden berikut. Oke, jadi saya kira dalam hal begini ini tapi gini, tidak semua orang itu siap dengan debat-debat semacam itu gitu. Tidak jarang juga Anda sendiri juga mengalami kan dalam perbuatan-perbuatan gitu yang lebih terjadi pada masalah personal yang diserang gitu ya, bukan pada gagasan itu sendiri. Nah, ini menurut saya yang perlu kita ingatkan juga begitu nanti jangan sampai kemudian yang begini-begini arahnya ketika terjadi perdebatan malah personal yang diserang. Saya kira Pak Luhut benar dia menanggapi Anies dengan data dan dengan efek kebijakan yang memang sudah dibuat tuh. Hmm. Walaupun orang bertanya-tanya apakah soal mobil listrik itu sekedar kartel yang ingin menguasai sumber energi listrik yang sekarang nikel atau batu bara atau mesin-mesin listrik, baterai listrik. Tapi intinya ada percakapan. Jadi yang paling penting dibuka dulu persoalannya tuh. Di Eropa sekarang rame terus tentang apakah sumber energi terbarukan itu datang dari proses demokrasi yang juga greeny, artinya ada kompetisi, bukan hanya diberikan pada sekelompok orang yang sifatnya kartel atau oligarki yang menguasai sumber-sumber ekonomi terbarukan. Jadi dua hal penting bahwa sumber energi itu betul-betul green, peduli lingkungan, dan proses memperoleh hak eksploitasi energi itu juga dibuka secara demokratis, bukan dengan tukar tambah jabatan atau kedekatan nepotisme sehingga seseorang menguasai sumber-sumber energi alternatif itu. Jadi tetap sumbernya harus juga diperoleh dengan cara demokratis, ujungnya, outputnya betul-betul green, betul-betul lulus uji emisi secara ekologi. Ya, ya. Jadi bagus, Anies sudah mulai menyerang kebijakan pemerintah, Pak Luhut sudah mulai menanggapinya gitu, saling serang gagasan ini jadi bagus dan saya kira sebenarnya sebelumnya Pak Prabowo juga walaupun sebatas statement, Pak Prabowo sudah memulainya waktu kemarin dalam pertemuan dengan para purnawirawan kan juga mengingatkan itu, sudahlah, nggak usah terlalu tegang, kita sudah tidak saling ini semua putra-putra terbaik bangsa, kita jangan saling menjelekkan, jangan memprovokasi, yang penting kita adu gagasan. Saya kira dengan ini kan mesti kita sambut ini Pak Prabowo dan buka. Nah, tinggal Ganjar misalnya bagaimana nanti dan yang forum-forum semacam ini mestinya harus kita fasilitasi ini Bung Rocky ya.
Ya, kalau kita bikin debat presiden di bidang lingkungan misalnya, Ganjar pasti gagap di situ karena dia punya access baggage soal Kendeng, soal apa namanya kemarin Wadas. uh, Hmm. wadah segala macam. Orang akan ingat bahwa Ganjar begitu masuk arena ini udah pasti buta huruf kan. Jadi itu sebetulnya intinya. Pak Luhut tentu ada kritik bahwa dia menguasai banyak industri ekstraktif. Tapi dia pembuat kebijakan, dia mampu untuk duel argumen dengan capres-capres. Jadi undang aja, nggak perlu antar capres. Tapi mereka yang ingin memperdebatkan ide seorang capres, silakan masuk dalam pertarungan gagasan di publik. Kan. Jadi Ya. nggak usah takut. LSM juga ikut aja. Banyak anak-anak muda juga yang paham bagaimana sebetulnya debat di tingkat global tentang energi terbarukan ini nih. Jadi hal-hal yang dulu kita anggap sebagai susah untuk diperlihatkan pada publik sekarang mumpung pemilu masih lama, masih 4 bulan, jadi debat-debat intelektual ini itu yang mesti diwadahi oleh KPU. Ya saya ingin KPU secara resmi nyatakan aja bahwa tahun perdebatan politik sudah dimulai, kendati nanti proses seleksi capres wapres yang resmi itu baru bulan September. Jadi ada pemanasan yang basisnya intelektual, basisnya gagasan, basisnya kritik akademis. Itu pentingnya masalah-masalah ini dilekatkan langsung pada program-program kampanye para calon presiden ini. Bukan sekedar kumpulin massa lalu berupaya untuk membeli opini publik dengan segala macam cara atau manipulatif, tapi gagasan ini mesti dibuka. Jangan takut bahwa misalnya saya ada di Bola Mongondo, di desa-desa di sini itu banyak anak muda yang betul-betul paham tentang isu lingkungan. Walaupun mereka untuk ke kota terdekat aja perlu 5-8 jam tuh naik motor. Tapi mereka tahu bahwa apa yang mereka pikirkan sebetulnya juga pikiran yang sama dengan milenial dunia tentang kesehatan lingkungan, tentang proses memperoleh akses pada energi terbarukan. Jadi jangan khawatir bahwa masyarakat kita itu seolah tertinggal dengan isu global. Tidak. Begitu di mana ada jaringan internet, di situ ada percakapan kritis tentang isu-isu global. Ya, oke. Mari, ini kita mulai ya. Kita dorong soal ini dan saya kira betul diingatkan oleh Pak Prabowo, jangan baper lah yang soal-soal begini ini. Karena saya kira kita tradisi tradisi debat itu di Indonesia itu masih dianggap sesuatu yang apa ya tabu dan terus kemudian terikat pada sopan santun dan sebagainya gitu ya. Padahal sebenarnya dalam etikanya ketika berdebat itu adalah menguji pikiran saja ya. Selama itu berkaitan dengan menguji pikiran masing-masing ya nggak ada batasan kan harusnya. Tadi saya baru dari desa Bintauna dan Hmm. itu desa kecil yang baru dimekarkan karena ada kabupaten baru namanya Bola Mongondo Utara. Itu ada 2-3 pemuda dan 4-5 orang perempuan dari forum itu yang paham tentang apa yang kita percakapkan di tingkat global tentang tekanan internasional terhadap isu lingkungan pada Indonesia, tentang kemampuan presiden berikut untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah strategis di Indonesia selain berbasis hijau juga harus berbasis demokratis. Jadi mereka paham bahwa yang hijau belum tentu diperoleh secara demokratis tuh karena pesanan partai segala macam. Jadi tetap ada suasana percakapan akademis bahkan di desa-desa yang dianggap bahwa terlalu jauh dari pusat perdebatan isu itu di Jakarta. Ya, ya, ya. Ini luar biasa ya. Artinya sebenarnya justru demokratisasi itu terjadi di Jakarta, di luar Jakarta. Sementara di Jakarta ini ada kecenderungan kita menjadi lebih tidak demokratis gitu. Terutama misalnya lewat pencapres calon presiden sekarang yang terjadi gitu. Ya, isu lingkungan, isu uh, stunting, isu yang Pak Jokowi paling suka yaitu bonus demografi. Itu dalam aspek-aspek tertentu justru diuji di kabupaten-kabupaten, di desa-desa di satu kabupaten. Karena mereka yang langsung merasakan bagaimana mungkin misalnya mereka dijanjikan bonus demografi kalau irigasi aja nggak ada tuh. Mereka tahu air ada, tapi irigasi kan nggak mungkin dibuat oleh rakyat. Mereka bisa berpartisipasi untuk melakukan uh, pendanaan membagi air, tetapi fasilitas irigasinya dibuat dulu oleh negara. Jadi mereka paham bahwa nggak mungkin Indonesia melesat kalau hal-hal fundamental di desa itu nggak
ditangani dulu. Banyak lahan pertanian yang tadi saya bicara dengan millennials di Belamundo Utara yang akhirnya terlantar hanya karena sedimen lumpurnya udah terlalu dalam sehingga orang malas untuk kerjakan itu. Karena bertahun-tahun irigasinya buruk gitu. Nah, sekarang mulai ada kesadaran, oke, akan ada partisipasi rakyat kalau bagian-bagian negara juga dikerjakan. Jadi jangan sekedar meminta rakyat untuk aktif, tapi infrastrukturnya nggak dibuat. Yang ada infrastruktur jalan yang biasanya di Indonesia dipamerkan sebagai jalan tol. Padahal diperlukan jalan-jalan rusuk itu tuh untuk memungkinkan lokal produk dari satu kabupaten pindah ke kabupaten yang lain. Dan mereka bangga kalau kabupaten yang lain itu akhirnya tergantung pada kabupaten di belakangnya. Lalu tukar tambah komoditas kan. Lalu sama-sama bikin kesepakatan. Kita kasih nama apa nih? Produk pertanian A dikasih nama kabupaten B, produk pertanian B dikasih nama kabupaten A. Supaya dua-duanya terdengar sebagai produsen kan. Jadi ada banyak wisdom intelektual konsep yang justru ditemukan oleh anak-anak muda di desa. Ya. Oke. Nah, tetapi apakah Anda dengan gambaran pilpres yang akan terjadi ini kita punya harapan semacam itu terwujud? Ya, saya kira doktrin yang paling klasik politik itu sifatnya lokal, yang di nasional kan itu isu-isu besar tuh. Untuk memperoleh suara di lokal, setiap calon presiden mesti tahu problem lokalnya apa tuh. Jenis problem pertanian di Sulawesi Utara beda dengan yang ada di Sumatera Utara tuh. Beda dengan ada yang di pantai utara Jawa tuh. Utara sama-sama utara, tetapi problemnya beda-beda tuh. Karena sifat demografinya berbeda, kondisi ekologisnya juga berbeda. Jadi nggak mungkin ada semacam tema besar yang sekedar dibicarakan adu gagasan di ruang debat KPU. Diperlukan perdebatan di publik untuk dibaca oleh calon presiden ini. Jadi jangan sampai ada calon presiden yang gagu untuk membaca problem lokal lalu diketawain tuh. Karena setiap ucapan calon presiden itu langsung nyebar secara viral di YouTube kan, di sosial media. Jadi sosial media akan menapis sebetulnya mana presiden yang bermutu, punya gagasan yang otentik, mana yang sekedar cuap-cuap doang tuh. Jadi saya kira sebenarnya ini menjadi urgent ya kalau nanti perdebatan-perdebatan itu tidak hanya difasilitasi oleh KPU, tapi mungkin kampus-kampus di berbagai daerah itu justru bisa membuat forum untuk para calon presiden ini, dan bagaimana mereka nanti menguji para calon presiden ini dengan problem-problem lokal gitu. Itu yang saya maksudkan tuh. Harusnya KPU itu mulai mempersiapkan panggung debat di kampus-kampus lokal tuh. Kampusnya nggak usah kampus negeri, kampus swasta pun begitu banyak bertumbuh pikiran kritis dari teman-teman mahasiswa di kabupaten misalnya yang nggak mungkin diakses oleh profesor-profesor di Jakarta. Tapi mereka dengan jitu melihat bahwa problem itu ada di daerah mereka tuh. Dan jawaban itu juga jawaban yang konkret yang mesti langsung tersedia di daerah mereka. Jadi kita jadikan tim sukses ini jangan cuma dari satu berkumpul di sekitar calon presidennya, satu bis. Biarkan tim sukses juga masuk ke daerah untuk menyerap perdebatan apa yang ada di daerah. Itu baru kita bisa bandingkan sifat kompetisi politik itu di tingkat gagasan. Bukan sekedar di tingkat tukar tambah baliho. Nggak penting lagi tuh baliho tuh. Orang mau lihat tuh di belakang baliho itu ada otak yang bermutu atau sekedar gambar wajah seseorang. Ya. Oke, apa bahayanya Bung Rocky ini kalau kebijakan yang Jakarta sentris itu? Apakah kemudian contoh-contoh seperti yang terjadi sekarang gejolak di Papua, kemudian juga di beberapa daerah yang itu juga merupakan contoh betapa selama ini memang kebijakan itu sangat Jakarta sentris? Ya bahayanya Jakarta sentris itu isi dari kebijakan itu nanti hanya sekedar tukar tambah elite. Jadi power elite itu ada di Jakarta. Tetapi komunitas kritis itu justru ada di daerah-daerah yang paham secara detail siapa perampok sawit di Sumatera, siapa yang menguasai batu bara di Kalimantan, siapa pemain-pemain inti di Morowali misalnya. Kan itu yang tahu itu adalah publik lokal yang di dalam media massa seringkali tidak disebut. Satu lokasi misalnya, lokasi itu karena ada ekstraktif industri yang bagus sudah bertumbuh. Iya, tetapi disparitas di luar lokasi itu tinggi sekali tuh. Jadi ada ketegangan di antara masyarakat yang melihat bahwa
memang yang ditampilkan di televisi itu ya bagian bagusnya aja. Tetapi kondisi sosial, ketegangan publik itu disembunyikan tuh. Nah, calon presiden mesti tahu bahwa yang disembunyikan itu berbahaya ke masa depan karena akan ada konflik industri, konflik pertanahan atau konflik agraria yang setiap hari kita baca diam-diam melalui WA group dari mereka yang ada di daerah tuh. Jadi masyarakat daerah terutama milenial lokal itu udah sangat peka terhadap tipuan-tipuan. Oke. Ya, baik Bung Rocky. Saya kira ini makin menarik dan ini tradisi ini mulai dibangun oleh Pak Luhut meskipun mungkin semangatnya saling menyerang dan sebagainya, nggak apa-apa. Ini mesti kita mulai ya perdebatan-perdebatan semacam ini dan kita dorong para calon presiden itu untuk berdebat itu dan kemudian supaya juga lebih demokratis ya Pak Jokowi jangan terus-menerus masih terus menghalangi, jangan berusaha hanya menjadikan calon presiden itu hanya dua pasang saja. Kalau kayak gitu dipastikan tidak akan ada perdebatan gitu ya. Ya, jadi kita senang karena Pak Luhut memulai satu tradisi. Oke, Anda punya tesis, saya juga punya antitesis tuh, atau sebaliknya. Tesis saya akan diantitesiskan oleh lawan politik saya. Tapi debat itu debat yang bermutu. Apapun mau itu perbedaan ideologi politik, tapi diperlukan perdebatan untuk membuka konsep itu seradikal-radikalnya. Jadi kita punya harapan bahwa tradisi debat publik ini yang dimulai perselisihan akademis, sebetulnya perselisihan akademis. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Kita dorong terus perdebatan-perdebatan publik semacam ini dan dengan begitu kita bisa menangkap isi kepala dari seorang presiden itu apa yang dia bayangkan tentang bangsa ini ke depan gitu ya. Bukan hanya kepala ikan ya, ya. Iya, kepala ikan itu enaknya di sop, tapi isi kepala itu harus menyebabkan Indonesia bertumbuh. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky, tetap 0%. Dan 0% adalah isi kepala demokrasi. Yes. Okay. Thank you, Bung Rocky.